Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putra dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 3120600033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RESTful Web Services. Materi I2 Framework pemrograman framework. Nah, di sini untuk topiknya yaitu ada penjelasan tentang web service dan penjelasan tentang RESTful, kemudian pembuatan video service menggunakan RESTful dan pembuatan web client menggunakan RESTful. Nah, selanjutnya apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Nah, untuk contoh implementasinya dari web service ada SOAP dan juga REST. Nah, selanjutnya apa itu RESTful Web Service? Nah, REST sendiri itu singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST bukanlah sebuah teknologi, melainkan REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Dan RESTful memiliki 4 komponen penting, diantaranya yaitu URL design, HTTP fork, dan HTTP response code, dan format response. Nah, untuk URL desainnya, di sini ada klien meminta request HTTP, minta HTTP request kepada REST Web Service Server, kemudian dari REST Web Service Server ini mendapatkan respon, kirim ke klien tersebut. Nah, setelah itu HTTP fork. Nah, di sini untuk REST HTTP fork ada get, yaitu di sini meminta, kemudian post untuk membuat, path untuk replace, kemudian path untuk update, kemudian delete untuk delete, untuk menghapus. Nah, kemudian ada HTTP response. Di sini ada status code-nya untuk 200 yaitu successfully find, yaitu dapat ditemukan. Kemudian 404 yaitu driver not found. Kemudian 409 yaitu credit are wrong. Kemudian 500 yaitu interval server error. Nah, kemudian ada format response. Nah, komponen dari format response yaitu ada status atau response code, yaitu mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misalnya 404 yang artinya resource tidak ditemukan dan 200 respon oke. Kemudian HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contohnya HTTP versi 1.1. Respon header berisi metadata untuk HTTP respon. Contohnya tipe server, panjang konten, tipe konten, waktu respon, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu respon body, konten dari data yang diberikan. Nah, keuntungan dari RESTful yaitu bahasa dan platform agnostik, lebih sederhana, simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP. Mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools, mudah ringkas dan tidak membutuhkan layar pertukaran pesan, messaging tambahan. Dan secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu mengasumsi model point-to-point berkomunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Nah, yang kedua yaitu kurangnya dukungan standar untuk kelemahan kebijakan keandalan pesan dan lain-lain. Sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan. Nah, untuk pembuatan web service sendiri, ini ada beberapa. Kemudian untuk pembuatan web client, ini juga ada contohnya. Nah, demikian untuk penjelasan
penjelasan saya. Nah, sekarang kita mulai pengerjaan tugasnya. Nah, di sini tugasnya ada 2 poin, yaitu yang pertama membuat web service menggunakan RESTful pada tabel user, dan kemudian yang kedua membuat web client untuk menampilkan data. Nah, langsung saja kita buka aplikasi tokonya pada front end. Kemudian kita masuk pada kode editor, VS Code, kita masuk pada controller, kemudian user controller. Nah, di sini kita perlu mengubah beberapa dari user controller. Nah, di sini pada kelas user controller kita extend pada active controller. Kemudian kita menambahkan use y active controller. Setelah itu kita save. Kemudian kita masuk pada main lokal yang ada di config, kemudian main lokal. Nah, di sini pada request ini kita tambahkan parses yang isinya array application JSON, kemudian y web JSON parse. Kemudian kita save juga. Kita masuk pada command, kemudian config, kemudian di main lokal. Nah, pada command main lokal ini kita tambah pada rules kita tambahkan kelas y res url role control user. Nanti setelah itu kita save, kemudian kita masuk pada aplikasi web kita, refresh. Kita masuk pada user. Nah, ini untuk data-datanya sudah muncul semuanya, data dari usernya, dan ini untuk REST-nya web server, web service. Sekarang kita beralih pada pembuatan web client. Nah, di sini saya menggunakan basic template yang sudah saya namai dengan y_client. Nah, kemudian kita masuk pada database. Kita ganti dulu database-nya menjadi MyMart sesuai dengan database yang ada di sini untuk user. Setelah itu kita masuk pada web, kita isikan cookie validation-nya, isikan sembarang aja. Kita save. Setelah itu kita masuk pada aplikasinya. Masuk pada aplikasinya di web. Nah, ini aplikasinya. Kemudian kita masuk pada key index. Nah, ini masuk pada aplikasinya. Kemudian masuk pada model.
Nah, di sini kita buat tabel user. Ini kita biarkan default, kemudian preview. Kita override dan kita generate. Nah, setelah itu kita pembuatan CRUD generator dengan add, kemudian model user. Nah, di sini kita add model, kemudian user search, dan yang terakhir yaitu add controller. Kemudian user controller. Kemudian di sini kita preview. Nah, ini untuk tabelnya kita generate. Setelah selesai pembuatannya, kemudian kita masuk pada halamannya. Ini R sama dengan user. Nah, oke, sudah masuk. Sekarang kita perlu membuat menerima kliennya. Kita kembali ke kode VS Code. Nah, pada controller, kemudian user controller. Nah, kita tambahkan ini use HTTP client, kemudian use y data array data provider, dan juga y helper JSON. Nah, juga pada action index kita tambahkan $client, new client, kemudian $response, dan $data, $data provider. Nah, untuk kliennya ini menggunakan base URL HTTP localhost MyMart. Kemudian response untuk klien create request, set URL user, kemudian add header, content type, application JSON, kemudian kita send. Setelah itu pada data JSON decode response content. Pada data provider isi array all models, desain ke data, kemudian pagination, paginya page size 10. Kemudian kita masuk pada views, kemudian index. Nah, untuk views index kita matikan pada filter model. Selanjutnya kita save semuanya. Nah, demikianlah untuk pembuatan web client sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.